Baik, maaf tadi ada gangguan sinyal. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian kanvas model adalah konsep perancangan usaha yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder yang memuat aspek-aspek penting sebuah usaha ke dalam sebuah peta berbentuk kolom yang memudahkan pengusaha untuk mendapatkan gambaran umum tentang usahanya kelak. Isi dalam kanvas model ini dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan dinamika usaha. Segmentasi pelanggan diisi dengan karakter, ciri-ciri kelompok calon pembeli yang sesuai atau berpotensi membeli atau mengkonsumsi produk yang dijual. Segmen pelanggan dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, rentan usia, kelas sosial, profesi, tempat tinggal, pemilik hobi tertentu, orang dengan masalah tertentu, masyarakat umum, atau kelompok lain. Usahakan membuat produk yang sesuai dengan calon pembeli. Contoh, penjualan mobil ditujukan untuk orang yang ekonominya menengah ke atas, telah berkeluarga dan tinggal di perkotaan. Yang kedua, keunggulan. Keunggulan yang dimiliki produk yang akan dijual, carilah keunikan produk dibanding produk serupa di pasaran, kelebihan yang belum pernah ada sebelumnya, atau masalah apa yang dapat dipecahkan dengan produk tersebut. Misalnya, harga yang lebih murah, rasa yang lebih enak, atau desain yang lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hubungan pelanggan dan konsumen. Hubungan konsumen adalah bagaimana cara komunikasi perusahaan untuk menjangkau ataupun mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Terdapat 3 cara dalam hubungan konsumen, yaitu get atau mendapatkan konsumen, keep atau mempertahankan konsumen, dan grow atau menumbuhkan konsumen. Terdapat beberapa cara untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, misalnya email, saluran telepon, customer service, komunitas, dan layanan otomatis. Berikut cara-cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang pertama ada berkomunikasi dengan baik, seperti memberikan email tentang promosi perusahaan secara pribadi kepada pelanggan. Yang kedua ada berikan sesuatu yang melebihi harapan, seperti menjelaskan lebih banyak dari apa yang ditanyakan oleh pelanggan. Yang ketiga, perkuat hubungan lewat media sosial seperti fast response. Yang keempat, berikan hadiah seperti memberi giveaway atau diskon. Next. Next. Arus pendapatan. Arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Jika diibaratkan pelanggan adalah inti dari model bisnis, maka arus pendapatan adalah urat nadinya. Perusahaan harus bertanya kepada dirinya sendiri untuk nilai apakah masing-masing segmen pelanggan bersedia membayar. Jika perusahaan dapat menjawab pertanyaan ini, maka perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih arus pendapatan dari masing-masing segmen. Setiap arus pendapatan yang diperoleh perusahaan dari masing-masing segmen pelanggannya mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda, seperti daftar harga yang tetap, penawaran, pelelangan, kebergantungan pasar, kebergantungan volume, atau manajemen hasil. Model bisnis itu sendiri melibatkan 2 jenis arus pendapatan, yaitu pertama pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan. Yang kedua, pelanggan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan, baik untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. Ada beberapa cara untuk membangun arus pendapatan, yaitu pertama penjualan aset, yang kedua biaya penggunaan, yang ketiga biaya berlangganan, yang keempat pinjaman atau penyewaan atau leasing, yang selanjutnya lisensi, lalu biaya komisi dan periklanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sumber daya utama, biasa disebut dengan key resources, adalah staf dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka.
Sumber daya dapat berupa pendanaan atau finansial, contohnya modal uang 20 juta rupiah. Barang fisik, contohnya mesin jahit, komputer. Ide atau intelektualitas, contohnya hak paten, resep rahasia. Dan manusia, contohnya 10 orang petugas keamanan, 15 orang perancang desain. Selanjutnya ada kegiatan utama. Pada kolom ini diisi dengan hal-hal yang penting yang harus dikerjakan agar usaha dapat berjalan. Kegiatan utama sangat bergantung pada model bisnis yang dipilih. Contohnya, pada perusahaan makanan lebih mementingkan proses masaknya dan inovasi rasa baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu kemitraan utama. Kemitraan kunci menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis bekerja. Kemitraan sangatlah penting bagi kebanyakan bisnis untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya. Kerjasama dengan perusahaan lain menjadi hal penting untuk meningkatkan keuntungan, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya dengan efisien. Yang selanjutnya yaitu struktur biaya. Struktur biaya adalah segala pengeluaran signifikan yang berupa uang diperlukan untuk menjalankan usaha. Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Yang terakhir, saluran. Saluran menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan dan menjangkau segmentasi pelanggan untuk menyampaikan proporsi nilai mereka. Saluran mewakili perusahaan dengan pelanggan dan dapat mencakup komunikasi, distribusi, dan penjualan. Pastikan saluran ini dapat secara efektif dan efisien menjangkau segmen pelanggan yang telah ditentukan sebelumnya, baik dengan menggunakan saluran langsung maupun saluran tidak langsung. Kemudian artikel akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami telah menganalisis artikel dari Yurista Andina yang ditulis pada 10 Februari tahun 2020 dengan judul Bisnis Model Kanvas, Rahasia Mengembangkan Bisnis yang Efektif. Di balik berjalannya sebuah bisnis, pasti ada orang hebat di balik semua itu yang mengatur dan mengoperasikan agar bisnis terus berjalan. Untuk memastikan agar bisnis tetap on track, diperlukan strategi dan manajemen yang baik bersama orang-orang di dalamnya untuk mencapai goals perusahaan. Salah satu cara yang paling efektif yakni dengan menerapkan bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang membahas model bisnis. Kemudian apabila mudah dipahami, sistem kerja menjadi lebih optimal. Beberapa orang masih belum bisa membedakan antara bisnis model dengan bisnis plan. Tujuan dibuatnya model bisnis untuk memvalidasi value, relationship, sumber daya, dan aktivitas,
sedangkan rencana bisnis untuk mencapai goals perusahaan seperti keuangan dan cara pemasaran. Next. Fungsi bisnis model Canvas yaitu tidak hanya menguntungkan dari segi efisiensinya saja karena masih ada fungsi lainnya. Beberapa fungsi tersebut dikelompokkan berdasarkan elemen model bisnis. Yang pertama ada desirability, yaitu kategori berisikan elemen yang mendeskripsikan goals bisnis, yaitu customer segment, value proposition, dan customer relationship. Kemudian ada visibility, yang kategorinya berisikan elemen yang mendukung terrealisasinya goals bisnis, yaitu channels, key resource, key activities, dan key partners. Kemudian yang ketiga ada viability, yang kategorinya berisikan elemen yang mendeskripsikan ketahanan bisnis, yaitu revenue streams dan cost structure. Data yang ada di sini juga menjadi penentu kenaikan level valuasi startup. Elemen bisnis model Canvas yaitu visual chart yang menjadi model bisnis Canvas yang terdiri dari 9 elemen penting yang saling berhubungan satu sama lain. Model bisnis seperti ini diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, yang bertujuan untuk membantu perusahaan membangun perencanaan strategi dan fondasi yang kokoh demi kesuksesan di masa mendatang. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Ya, silakan yang mau bertanya boleh di chat room atau raise hand. Nah, itu sudah ada yang raise hand. Jadi mungkin kita akan sedikit ini ya, harus paham gitu bedanya apa bisnis plan ya. Kalau mungkin kalian sering dengar terkait dengan bisnis plan. Ini PPT-nya jangan di stop dulu, Sarif. Mungkin temannya ada yang apa namanya mau menanyakan. Jadi apa namanya harus dipahami apa sih ya bisnis plan, kemudian apa sih misalnya bedanya juga dengan canvas model seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau bisnis ya namanya sebuah bisnis itu wajib dibuat suatu perencanaan. Baik itu misalnya terkait dengan pengadaan bahan baku, baik itu terkait dengan apa proses produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusianya ya. Nah, itu apa persiapan itu yang namanya planning. Ya, tapi beda gitu ya ketika kita bicara terkait dengan apa namanya bisnis yang sesuai dengan model canvas seperti itu. Oke, silakan. Itu sudah ada yang resen. Ya, yang pertama silakan Natasha. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Natasha dari kelompok 4. Izin mengajukan pertanyaan. Apa yang perlu diperhatikan agar 9 elemen BMC itu isinya itu sesuai dengan model bisnisnya kita? Maksudnya sesuai ide bisnis dari kita itu. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Gandhi untuk bisa memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Syarif. Di sini saya mau bertanya tentang
dalam pengembangan bisnis model Canvas itu kan itu perlu melakukan survei pasar atau tidak? Nah, apabila iya, tolong berikan alasannya kenapa, dan apabila tidak, kenapa juga. Terima kasih. Oke, ada lagi? Selanjutnya, Dela, silakan bisa memberikan pertanyaan. Saya adalah Devi Anggrianti dari kelompok 7. Saya ingin mengetahui pendapat kalian. Saya kan sudah berjualan saya dan teman saya ini berjualan online, itu open PO kan, dari 3 bulan terakhir kemarin. Target pasar saya ini anak sekolah, SD, SMP, dan SMA. Anak SD ini kelas 5 dan 6 ya. Tapi kami memiliki kendala di target pasar ini, di mana anak SMA yang udah pinter jualan online, udah pinter beli online, sedangkan anak SD dan SMP, uang saku mereka yang tidak sebanding dengan anak SMA. Kami rasa penjualan kami ini 3 bulan terakhir sangat baik, tapi kami memikirkan untuk sisihkan itu semakin sedikit, ataupun mereka udah mulai di online sendiri. Menurut pendapat kalian, apa yang harus saya ubah? Target pasar saya atau barang yang saya jual? Untuk 3 bulan ke depan agar jualan saya ini pembelinya tetap banyak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Saya mohon maaf kepada yang bertanya tadi, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk membuat laporan diskusi nanti. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau yang menambahkan pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, silakan diskusi dulu ya. Iya, Bu.
Maaf Bu, mau menambahkan presentasi tadi Bu. Ini tentang contoh bentuk pengisian kanvas model. Sambil menunggu kelompok saya bisa Iya, tadi menjawab mau saya pertanyaan. tanyakan Iya apa Bu. kok nggak ada gitu. Ini yang pertama key partner, yaitu pemasok bahan baku. Ya, terus kemudian key activities, yaitu produk, promosi, penjualan. Yang ketiga key resource, yaitu manajer, karyawan, koki, gedung peralatan produksi, dan bank. Yang keempat, value proposition, yaitu makanan berat dan makanan ringan, variasi menu dan variasi bumbu, tempat yang nyaman, suasana yang santai. Selanjutnya, custom relationship, yaitu bantuan personal, yaitu quiz, comment, and phone. Yang kedua, diskon. Terus kemudian customer segment, yaitu keluarga mahasiswa, karyawan menengah ke atas, dan turis. Terus selanjutnya channel direct marketing. Pertama kita bagi menjadi dua, yaitu offline dan online. Di offline penjualan secara langsung. Yang di online mepangandara.com dan Facebook Group. Yang ke-8 cost structure, dari gaji pegawai, produksi, dan promosi. Yang terakhir revenue stream, yaitu sistem penjual langsung dari pelanggan, catering, delivery, dan kemudian pembagian profit dari produk yang dititipkan. Kebetulan bisnis kami ini membahas tentang bisnis makanan. Jadi di kanvas model bisnis ini mencangkup sistem-sistem yang akan kami usahakan dalam bisnis makanan. Sekian. Saya kasih gambaran ya, secara apa namanya garis besar. Ya, jadi bentuknya, PPT-nya yang tadi coba, yang kamu presentasi. Nah, oke. Kanvas model yang perlu kalian pahami ya, apa namanya? Yang pertama itu harus paham dulu. Ini kita aktivitas bisnis kita apa? Ya, manufaktur, ada proses ya di situ pengolahan, atau dagang, atau jasa, atau sekarang yang sedang booming adalah apa? Startup. Ya, nah ini harus dipahami dulu. Apapun bisnis kalian ini tadi kayak Dela, tadi kan sudah mulai mencoba berbisnis ya, reseller Dela ya. Dela apa bisnisnya Dela? Open PO gitu, Bu. Iya apa? Apa? Makanan, pakaian, terus aksesoris HP gitu-gitu. Kamu dagang kan berarti ya? Iya. Nggak ngolah kan, reseller kan berarti ya? Iya. Jadi kayak sekarang memang banyak ya, apalagi ada bisnis terkait dengan misalnya just tip atau dropship kayak gitu ya. Banyak itu adalah jenis-jenis apa model saat ini gitu. Cuma kita harus pahami lagi. Sebenarnya saya bergerak di bidang apa sih gitu ya. Misalnya dagang online gitu ya. Tapi kita nggak punya barangnya dengan sistem tadi open PO ya, atau misalnya dropship seperti itu ya. Nah, bagaimana gitu ya kita istilahnya itu memasukkan gitu ya, memasukkan ke dalam model kanvas ini, ya. Sambil mungkin kelompok yang ini diskusi ya. Ya, jadi kita harus paham dulu. Kayak tadi Dela, sudah ada nggak suppliernya gitu kan ya? Kan Dela kan pasti ada suppliernya nih, yang dari makanan, yang dari fashion, yang dari apa misalnya aksesoris tadi ya. Nah, ini harus pasti. Nah, pemasoknya juga harus juga ada barangnya yang pasti juga. Jangan-jangan pemasoknya Dela ini juga apa namanya open PO juga gitu ya. Dia nggak ready stock lah ibaratnya. Nah, ini harus benar-benar dipastikan. Jadi pemasoknya ini yang ready stock atau bagaimana? Seperti itu. Oke, kemudian ini juga harus paham tadi ya aktivitas
Ya, ini penting. Aktivitasnya apa nih? Ada proses produksi enggak? Kalau misalnya kita ngasih contoh Dela gitu ya, dia kan apa namanya reseller gitu ya, dia hanya dagang jual beli lagi gitu ya, dijual beli gitu aja. Nah, berarti aktivitasnya apa? Dia harus memastikan yang namanya persediaan barang ya. Barangnya itu ada nggak? Kalau saya misalnya promo gitu yang masang gambar di status WA atau misalnya di Instagram atau di mana gitu ya, media promosi ini tuh ada nggak? Ya, nah kita juga harus pastikan media promosinya ini apa. Ya, kalau online jelas akan sangat mudah diakses gitu ya, apalagi sekarang kita nggak jauh-jauh dari yang namanya online. Nah, tinggal medianya itu melalui apa dulu nih, ya marketplace atau bagaimana ini harus jelas. Ya, penjualannya juga dia harus bisa mengukur. Tuh, jadi cepat nggak perputaran barang itu cepat nggak. Nah, kemudian juga, oke. Yang harus ditekankan juga ketika kita berbisnis, kita tuh harus ada value-nya. Value itu gimana, Bu? Katakan misalnya tadi bicara berbisnis makanan. Banyak ya makanan. Apa sih yang menjadi kekuatan makanan kita? Entah itu cita rasanya, entah itu misalnya dari bahan bakunya. Saya organik nih, Bu, misalnya ya. Itu menjadi kekuatan saya gitu ya. Bisa nih, Bu, dikirim di luar kota dengan packaging yang baik gitu ya. Bertahan bisa sampai 2-3 hari aman. Ya. Kemudian mungkin dengan variasi menu, bumbu dan sebagainya lah. Ya. Apa yang menjadi pembeda? Kita harus punya value. Ya, kalau misalnya dengan saya mengkonsumsi ini misalnya karena mengandung bahan-bahan organik ya otomatis di tubuh itu akan menjadi lebih sehat. Ya. Hubungan lagi dengan apa? Promosi tadi kan. Nah, kemudian kita juga harus jelas tadi. Ya, customer kita siapa? Customer segmennya kita siapa? Kayak tadi adalah dia dari anak-anak ya anak sekolah lah. Ya, itu sudah jelas berarti dia udah tahu, udah paham kebutuhan anak sekolah itu apa sih sebenarnya. Ya kan? Nah, tinggal Dela ini gimana caranya mentreatment supaya pelanggan saya itu nggak lari atau nggak bertambah. Ya, anak sekolah tuh yang dikejar apa sih? Biasanya diskon, contoh misalnya warna-warna yang cerah, anak-anak kan gitu ya biasanya. Terus dia itu kalau bisa dapatnya banyak, praktis, fashionable misalnya kayak gitu ya. Terus pembayarannya nggak susah, misalnya anak SD masa punya ATM, ya kan harus pinjam orang tuanya dulu. Kalau anak SMA bisa jadi nggak punya, tapi kalau di kota-kota besar biasanya dia punya gitu ya, bahkan udah punya kartu kredit kayak gitu. Ya itu harus dipahami dulu. Terus habis itu dengan dia juga mentreatment, oh ini pelanggan saya dengan pembelian sekian dia akan mendapatkan diskon misalnya, atau beli satu gratis satu ya macam lah, itu kan treatment aja. Ya itu di Canvas model itu seperti kalau bisnis plan itu kan hanya saya ingin merencanakan ini, ya kan ya merencanakan bisnis ini dengan misalnya kebutuhan pokok segini, modal saya segini, kebutuhan saya ini gitu ya, cara saya begini begini begini. Tapi kalau di bisnis Canvas model yang saya ceritakan secara garis besar itu harus rinci. Ibaratnya tuh kita menggambarkan strategi kita dalam berbisnis, ya. Nah, ini cocok nggak? Kita udah buat planning A, B, C, D, E gitu ya. Kita udah punya sasaran A, B, C, D, E misalnya. Tinggal juga waktu, ya. Kapan ini? Ya. Berapa ini jumlah target? Ya, misalnya target pendapatan, target penjualan. Nah, di sini tools ya. Jadi seperti supaya kita tuh bisa apa yang kita rencanakan sesuai nggak yang kita jalankan. Sesuai nggak? Ya, kita evaluasi lagi apa ya yang kurang, apa ya yang kurang. Ya, mungkin sampai di situ dulu. Sudah siap untuk menjawab? Halo? Kelompok 1? Saya akan menjawab
pertanyaan dari Gandhi. Pertanyaannya adalah dalam pengembangan bisnis, apa perlu survei pasar atau sebentar. Dalam pengembangan bisnis model Canvas, apa perlu survei pasar atau tidak? Jawabannya perlu. Karena survei pasar itu sebuah gambaran mengenai kondisi dari pasar terkait dengan produk atau jasa yang perusahaan miliki dan dinilai mampu memberikan keuntungan bagi pengusaha sekaligus memberikan manfaat bagi konsumen yang menjadi target pasar. Dengan melakukan survei pasar, maka secara tidak langsung perusahaan akan mengetahui apakah produk yang telah dibuat berhasil memenuhi harapan sekaligus kebutuhan dari para konsumen. Apakah terjawabkan, Gandhi? Iya, terima kasih sudah tercerahkan. Terima kasih. Perlu ya, survei pasar itu apalagi di dalam perusahaan, nggak usah perusahaan lah, misalnya kita punya bisnis kecil-kecilan tadi gitu ya, kita buat aja lah angket atau misalnya kita buat seperti wawancara secara random gitu ya, kita lakukan pengamatan gitu ya, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat atau target dari konsumen kita saat ini, misalnya terutama untuk makanan atau fashion mungkin ya, makanan minuman itu kan sangat ini ya, sangat mengikuti kayak gitu. Misalnya sekarang nih, karena saya cewek gitu misalnya ya, cewek itu kan kadang detail gitu ya, fashion, baju sekarang yang lagi musim apa nih gitu ya. Oh, lagi musim bahannya misalnya silk gitu ya dari Korea dan warnanya cenderung apa namanya cerah misalnya atau apa kemudian juga tipis tapi dia tidak nerawang tapi bagus misalnya kayak gitu ya, atau misalnya model hijab pasmina kan macam-macam sekarang modelnya, yaitu ngikutin apalagi fashion gitu ya, cepet banget kayak gitu. Terus dari sisi warna juga ya kan ya, terus kemudian mungkin dari sisi harga, tapi juga berkaitan dengan apa bahan misalnya. Nah ini kan juga harus diperhatikan, harus disurvei juga gitu kemauan dari apa namanya wanita ya, khususnya wanita itu kan makanya dia gampang tergoda karena ya cepet pangsa pasar tuh pasti banyak yang apa sasarannya wanita kayak gitu ya, karena wanita itu gampang banget tergoda, maka dia harus ngikutin apa namanya, kalau kita pengusaha fashion tadi ya, kita harus ngikutin pasar kayak gitu apa sih, dan itu harus selalu diriset gitu ya. Terus kemudian kalau makanan misalnya, orang itu kan sekarang cenderung praktis ya. Nah, ini gimana caranya misalnya kamu punya restoran gitu ya, kamu udah kerjasama sama Gojek ya, GoFood atau yang lain gitu ya. Nah, orang itu kan kepingin praktis gitu ya. Kalau mungkin dulu kita masih bungkusnya pakai kertas minyak misalnya ya, pakai styrofoam aja masih apa kocak gitu ya, maksudnya masih berantakan. Sekarang kan sudah kayak apa, dia kan packagingnya sekarang praktis ya, dari box yang lebih praktis gitu ya, atau plastik yang lebih praktis. Kemudian ada misalnya sendok atau garpunya juga belum lagi sekarang harus diperhatikan protokol kesehatannya, misalnya kayak gitu. Itu kan istilahnya tuh harus mengalami penyesuaian. Terutama juga rasa apa sih yang dominan di negara kita, misalnya pedas gitu ya, makanya kan sekarang banyak makanan tuh yang pedas kayak gitu ya, meskipun cabai mahal tapi kan kalau udah dia punya concern apa makanan pedas, dia kan pasti akan memikirkan gitu ya, meskipun cabai mahal gimana ini solusinya, oh ada cabai bubuk misalnya kayak gitu. Banyaklah apa namanya yang ini yang menjadi pertimbangan. Nah, survei pasar itu penting kayak gitu, jadi harus ngikutin ya, nggak bisa kita diam aja, nggak bisa kayak gitu. Lah terus gimana Bu, misalnya udah misalnya fashionnya udah jadul gitu ya, tapi stok saya belum habis. Lah ini juga harus diperhatikan juga untuk apa misalnya perputaran agar barang itu tidak lama di dalam, misalnya mengadakan sale ya, atau misalnya ya bisa jadi nanti bantuan sosial gitu ya, sosialkan misalnya seperti itu ya, macam-macam lah supaya barang itu tidak mengendap ya. Memang tantangan yang paling berat itu ya di bidang fashion misalnya atau makanan, biasanya seperti itu. Apalagi orang Indonesia ini kayak menurut saya itu kayak agak latah gitu, kalau nggak kayak gini nggak oke nih kayak gitu. Oke.
Silakan. Paham ya? Penjelasan saya udah dipahami? Paham, Bu. Oke, jadi memang penting banget survei. Makanya ada departemen atau divisi R&D, ya, Research and Development. Untuk apa sih? Untuk pengembangan yang namanya usaha kita. Saya belum besar, Bu. Kamu bisa melakukan pengamatan atau survei sendiri. Oke, silakan lanjut. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Natasha tadi. Pertanyaannya yaitu, apa yang perlu diperhatikan supaya 9 elemen bisnis bisa sesuai dengan ide bisnis kita? Jadi yang pertama, kita itu harus memperhatikan karakteristik customer kita, seperti dari gender, kemudian dari usia. Dan juga kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian kita juga harus memperhatikan keunikan apa yang kita tawarkan kepada customer dan juga apa yang harus dilakukan untuk menarik perhatian customer supaya tertarik kepada keunikan ide bisnis kita. Apakah bisa diterima jawabannya, Natasha? Bisa, Vini. Terima kasih. Bisa di-review pertanyaannya Natasha tadi apa? Diulang lagi. Pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan supaya 9 elemen model bisnis Canvas bisa sesuai dengan ide bisnis kita? Ya, pesan saya yang utama adalah harus adaptif. Harus selalu menyesuaikan dengan kondisi kita bisnis apa. Ya, itu harus paham dulu. Kayak tadi ya, kita bisnis fashion. Nah, kalau kita sudah tahu perkembangan fashion itu sangat luar biasa, apalagi kalau kamu fashionnya di cewek ya. Kalau cowok saya rasa ya gitu-gitu aja lah ya, kalau untuk cowok gitu ya. Tapi kalau udah untuk cewek gitu, ini harus ngikutin gitu, dan itu luar biasa memang. Nah, ini harus adaptif ya. Kalau kita sekreatif apapun, seinovatif apapun, tapi istilahnya itu kadang itu mungkin ya salah gitu ya, atau tidak sesuai, justru akan menjadi bumerang bagi kita ya, karena dia nggak paham gitu ya, dia nggak adaptif dengan pasar ini maunya apa sih gitu loh. Ya, saya juga segmen saya mana nih orang yang berpenghasilan. Jangan-jangan kamu saking kreatifnya, inovatifnya gitu ya, tapi ternyata cost-nya tuh tinggi, ya itu kan akan berpengaruh terhadap penjualan kamu ya, harga jual kamu. Ya, sedangkan pasar kamu itu orang menengah, ya misalnya menengah ke bawah bahkan gitu ya. Ya orang kan pikir-pikir, kecuali kalau target pasar kamu menengah ke atas, ya bisa jadi dengan misalnya produknya itu oke gitu ya. Nah, ini karena cost-nya tadi juga besar ya, kamu sasarannya menengah ke atas dan ada yang mau, it's okay. Ya makanya kita harus benar-benar tahu diri ya, adaptif juga, ngikutin perkembangan. Nah, harus kamu pertahankan kayak gitu. Contoh kayak misalnya desainer gitu ya. Kayak siapa ya, artis-artis misalnya bajunya tuh misalnya sampai jutaan gitu ya. Ya bahannya aja udah luar biasa gitu, misalnya dari batu Swarovski ya, batu Swarovski aja berapa gitu ya, belum misalnya nanti dilapisi dengan emas biasanya kayak gitu. Kan ada artis yang biasa gitu, punya, dia pasti
sudah diperhitungkan lah kalau kayak gitu. Nah, ini yang harus dipahami, harus adaptif itu tadi, gitu ya. Paham ya? Boleh tanya lagi ke Ibu ya? Ke Ibu bukan ke kelompoknya. Itu BMC itu kalau misalnya usahanya itu fashion apa perlu diperbarui lagi, Bu? Kan itu cuma tools aja. Canvas model itu jadi apa namanya? Itu kan istilahnya gini ya. Ibaratnya itu kayak sebenarnya nggak ada patokan harus kayak gini gitu ya. Jadi itu kita itu bisa metakan, gitu. Metakan kita buat dulu, kita buat itu menjadi misalnya jangka 3 bulan. Saya 3 bulan punya rencana. Kita evaluasi, misalnya dari Januari sampai Maret ya, 3 bulan itu. Nanti ada 3 bulan kedua kan, April, Mei, Juni misalnya kayak gitu. Misalnya dari hasil evaluasi tadi, oh ada yang kurang nih, saya ingin tambahkan ke Juni. Atau buang aja lah kayak gitu, kita buat baru lagi di bulan April sampai Juni. Boleh gitu. Itu hanya sebuah alat bantu supaya kita itu tadi kayak gitu. Ya, makanya nggak bisa kerja sendiri itu kalau bisnis kita udah bagus gitu kita nggak bisa kerja sendiri. We need someone to help your business gitu ya. Jadi kita tuh pasti butuh yang namanya seseorang ya untuk membantu kita ya. Kalau kita sebagai seorang pemilik, owner gitu ya, paling kita hanya berpikir secara strategis ya. Untuk yang mengakuisisi apa yang sudah kita rencanakan, kita pikirkan sebagai owner atau di sini CEO, kita punya bawahan misalnya ya. Manajer memerintah siapa? Dia punya pelaksana, yaitulah pentingnya yang namanya organisasi ya, organisasi di dalam suatu apapun itu ya, instansi ataupun usaha kita ya, bisnis kita ya, itu penting kayak gitu. Kita nggak bisa, dan itu punya apa namanya pekerjaan sendiri-sendiri. Pelaksana ya mohon maaf gitu ya, dia tugasnya pelaksana, dia beda dengan seorang owner atau CEO ya. Bisa jadi dari latar belakang pendidikan aja, pelaksana misalnya dia ya lulusan SMA aja cukup gitu ya, tapi CEO-nya gitu dia lulusan S1 atau S2 misalnya. Atau sama-sama SMA karena ownernya ini sudah berpengalaman ya, pengalamannya udah luar biasa ya, dia sudah ikut workshop pelatihan juga gitu ya, dia udah bagus ya, jelas beda banget. Pelaksana itu kan kadang newcomer gitu ya, beginner lah ya, dia pendatang tapi dia mau belajar seperti itu. Nah ini harus saling bekerja sama untuk mencapai apa sih tujuan bisnis ya. Kita balik lagi, tujuan bisnis kita apa ya, not only profitable ya, but now bisnis is valuable and sustainable. Ya, jadi bisnis itu kalau bisa yang have value, ya, jadi memiliki nilai, memiliki yang namanya dia juga sustain, gitu. Nilai itu nilai apa, Bu? Misalnya Gojek, ya. Nanti Makarin hadir di Indonesia, dia kan sempat kuliah di Amerika, dia melihat bahwa oh ternyata transportasi online itu di Amerika sangat dibutuhkan. Kalau di Amerika mungkin sepeda jarang ya, tapi mobil di sana ya paling nggak membantu untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus dia berpikir, saya pulang ke Indonesia lihat Jakarta yang luar biasa macetnya ya, meskipun mungkin notabene itu banyak transportasi umum misalnya kayak gitu ya, tapi di sini dia menggandeng yang namanya ojek pengkolan gitu ya. Nah ini supaya apa sih, orang itu biar cepet gitu ya naik sepeda motor. Ternyata tapi kemarin tujuan Nadiem kan untuk mengurangi pengangguran, salah satunya dengan merekrut, meng-hire ojek pengkolan gitu ya. Tapi ternyata ada pro dan kontra. Ya kan, taksi Bluebird waktu itu kan demo besar-besaran ya, Gojek menolak gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak kurang akal, dirangkul lah juga ya kan Bluebird dan beberapa taksi lain. Dia value-nya di mana? Dia tidak
memikirkan dirinya sendiri gitu ya sebagai seorang pebisnis, tapi dia juga memikirkan apa namanya semuanya ya, artinya masyarakat, terus tadi juga paling tidak menghindari kemacetan gitu ya. Nah, terus supaya juga tidak menghindari tadi apa pergesekan antara taksi online dengan taksi yang biasanya itu ya, dia rangkul kayak gitu, tapi dengan batasan dia juga pasti butuh yang namanya bergening pemerintah saat itu gitu ya. Nah ini akhirnya apa? Dia kan bisa merangkul semua ya. Ternyata nggak cuma transportasi online gitu ya. Dia juga membuka dia sebenarnya dengan apa? Melihat kebutuhan manusia itu apa sih? Contohnya kayak tadi juga makanan gitu ya. Kadang kita nyuruh orang gitu ya, nyuruh orang kantor ya belum tentu orang kantornya OB katakannya. Susah gitu ya. Dia masih kerja ya udah dia berpikiran bahwa udahlah kita manfaatin transportasi ya, selain ojek mungkin dia nyuruh beli secara apa ke toko atau ke warung gitu ya secara online. Ya itu kan sebenarnya apa namanya Gojek itu kan dekat dengan kehidupan kita pribadi lah, value-nya di situ ya. Makanya sekarang itu adalah bisnis yang diperlukan adalah valuable ya, not only profitable ya. If you has a valuable ya, I think that apa ya kalian itu pasti bisnis kalian itu memiliki istilahnya itu long lasting ya. Ibaratnya itu dia pasti akan hubungannya gitu ya, baik itu dengan pelanggan, baik itu dengan masyarakat sekitar gitu ya, baik itu entah dengan kepentingan misalnya dengan pemerintah gitu ya, karena berkaitan dengan regulasi gitu ya, karena kita kan juga diikat oleh regulasi itu akan menjadi lebih nyaman kayak gitu. Makanya seorang pebisnis itu saya rasa harus lincah, nggak bisa pebisnis itu saya hanya diam aja lah, pokoknya barang saya dagang muter, no, but apa untuk sekarang apalagi ya it's very kompetitif gitu loh. Jadi sangat kompetitif gitu untuk saat ini ya. Itu yang harus kalian tanamkan ya kalau misalnya nanti kamu punya bisnis ya, yaitu tadi bisnis what's your goals gitu ya. Terus what is your value in your business. Nah, itu yang selalu ditekankan. Apalagi saya saat ini tidak hanya mengajarkan kalian berbisnis ya manajerialnya, tapi nah penggunaan teknologi nah, bagaimana nah, nanti kita bisa pelajari sampai akhir pertemuan nanti ya. Ini sudah mulai dikerjakan ya. Jadi proposalnya itu ya ibaratnya artikelnya itu sudah bukan artikel ya, proposal ya. Jadi proposal bisnisnya sudah dikerjakan ya. Kemarin kan kita bicara bisnis plan, terus ini kalian nanti membuat bisnis canvas modelnya bagaimana gitu ya. Terus kita minggu depan layaknya itu seperti apa ya. Sudah mulai dicicil ya. Biar kamu nggak berat, kamu kerjakan aja setiap minggu kayak gitu. Itu ya, paham ya? Halo? Paham, Bu. Kurang berapa pertanyaan lagi? Kurang satu pertanyaan, Bu. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Menurut kelompok kami, yang semua dari keduanya itu sama-sama penting. Tapi lebih baiknya yang diubah adalah target pasarnya. Supaya kamu tidak harus mengulang lagi dari awal memilih barang apa yang akan kamu jual. Dan kamu juga bisa meningkatkan promosi dengan berbagai macam fitur yang tersedia untuk melakukan promosi. Siapa tahu setelah kamu melakukan promosi tersebut, barang yang kamu jual akan lebih laku di target pasar yang telah kamu ubah tadi. Sekian. Apakah Dila ada tanggapan atau bisa diterima dengan baik? Oke, terima kasih. Mungkin Dela bisa menyaring apa kata-kata saya yang sebelumnya ya. Jadi paling nggak kamu bisa tahu gitu ya target atau misalnya segmen pasar kamu itu ya kamu harus benar-benar pahami kayak gitu. Ya memang apalagi sekarang kompetitif banget ya. Jadi
selain kamu memahami istilahnya itu konsumen kamu gitu ya, kantongnya paling enggak ya, ini kantongnya gimana nih anak sekolahan, otomatis dia kan terbatas ya uang jajannya, belum lagi dia nggak punya misalnya mesin pembayaran sendiri gitu ya, dia mungkin, kalau ponakan saya tuh dia bayarnya di Indomaret, jadi dia apa namanya ngumpulin uang jajannya gitu ya, dia apa dikumpulin, dia pengen beli di Shopee karena dia kan nggak punya ATM apalagi M-Banking ya, jadi dia tuh main ke Indomaret untuk bayar apa, bayar Shopee, kadang tuh kayak gitu ya, anak sekarang kan gitu ya, untuk anak ya ponakan saya SMA gitu, tapi kalau untuk anak SD kan ya paling nggak masih ke orang tuanya atau ke kakaknya lah kayak gitu. Anak SMP saya rasa sekarang juga udah pinter gitu ya, dia pengen belanja online ya tinggal apa namanya bayar aja di apa gerai-gerai itu misalnya kayak Alfamart atau Indomaret kayak gitu ya. Memang kita harus memfasilitasi seperti itu, dan juga kita juga harus menjamin bahwa konsumen kita aman dalam melaksanakan pembayaran, kita juga enak dapat duitnya juga gitu. Kadang itu apalagi marak ini ya kejahatan ya, misalnya sudah transfer gitu ya. Nah, dia minta dikirim barang, atau misalnya modusnya kelebihan, harus dibalikin. Nah, ini harus benar-benar hati-hati. Makanya kalau bisa cek, ya lewat M-Banking itu emang memudahkan kita sih, gitu ya, untuk cek mutasi. Kadang itu gitu. Apa namanya, kita udah ngerasa transfer, tapi ininya belum, misalnya, kayak gitu. Ya, bukti-bukti kayak gitu harus konkret, kayak gitu. Ya. Oke, sudah semua ya? Nanti jangan lupa share ya di PPT, di forum. Oh ya, jangan lupa absen. Ini saya lihat masih banyak yang belum absen, karena sebentar lagi akan saya tutup. Oke, ini bisa kamu simpan ya. Baik, hari ini kita mengenal yang namanya bisnis model Canvas atau BMC. Kebetulan kemarin saya ikut ini ya, ikut webinarnya terkait dengan model Canvas competition. Sebenarnya itu untuk kompetisi, saya baru tahu, saya juga dapat undangan. Itu pembicaranya orang-orang hebat dan rata-rata lulusan ITB, SBM ITB. Saya tuh apa ya, segan gitu ya sama anak-anak muda gitu ya, terutama di kampus-kampus yang besar gitu ya. Saya memang sedikit belajar gitu ya. Kamu tahu kayak owner sebenarnya kayak startup itu kan di kampus-kampus besar ya. Makanya kalian kalau bisa dari UNED tuh jangan mau kalah gitu loh. Mereka dari kayak Pak Nadiem dari Harvard gitu ya. Terus habis itu kemarin tuh juga pemilik apa kemarin lupa saya, beberapa itu dari ITB gitu, lulusan ITB gitu, luar biasa gitu ya, keren gitu ya. Dari UNED mana nih? Ayo gitu. Nah, apa namanya, mereka tuh luar biasa kayak gitu. Dia juga menjelaskan ya terkait dengan bisnisnya. Terus bahas terkait bisnis model Canvas ya. Kemarin saya ikuti juga, ada juga Pak Menteri kemarin ya, Pak Menteri Sandiaga Uno. Kebetulan saya juga ikut Sandiaga Uno kan, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Memang ekonomi kreatif ini ya apa namanya, sekarang itu lagi digencar-gencarkan. Ya, jadi bisnis itu jangan hanya bisa menjual ya, membeli, menjual gitu ya, barang dagang, tapi sudah masuk ke semuanya ya, bahkan ke jasa misalnya ya, bahkan ini nih, kita kuliah online, saya lihat kemarin di Shopee itu ya, kan kamu tahu ya, Zoom itu kan berbatas ya, kalau yang nggak premium itu kan 40 menit ya, akhirnya nggak tahu dia punya akses sampai diperjualbelikan supaya orang-orang yang butuh meeting atau pertemuannya yang lebih dari 40 menit supaya bisa beli ke dia. Ya luar biasa gitu, bisa sampai kayak gitu ya. Ya, karena melihat bahwa fenomena, aduh Zoom itu terbatas loh, tapi enak gitu. Kalau saya kan nggak terbatas karena difasilitasi kampus gitu ya. Jadi jangan salah, kampus itu membayar sekian ratus juta gitu ya sebagai apa biaya pelanggan gitu ya ke apa namanya Zoom gitu ya. Ya, maka sekarang itu bisnis itu kayak gitu. Dia itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan orang gitu ya. Jadi apa namanya, hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami. Terus balik lagi di BMC. Jadi BMC itu
berkaitan dengan tools aja, alat, supaya kita itu ibaratnya tuh perencanaan kita, kemudian implementasi kita, ya itu paling nggak sesuai. Kalau nggak sesuai berarti apa? Kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Lah itu penting ya, yang namanya evaluasi. Untuk apa sih gitu ya? Kalau orang nggak mau evaluasi, ya nggak akan lebih baik. Sama kayak orang itu mengintrospeksi dirinya sendiri. Kenapa sih ya saya itu selalu gagal, misalnya gitu ya. Saya nggak pernah dapat IP bagus. Oh iya sih, saya itu nggak pernah belajar. Ya jangan disalahkan kalau kamu nggak pernah dapat IP bagus, soalnya kamu nggak pernah belajar. Atau saya ngerjakan tugas asal-asalan, pokoknya kumpul. Atau nggak pernah ngerjain tugas. Atau males kuliah online, habis-habisin kuota, kayak gitu ya. Ya jangan dikira, karena memang masa depan itu adalah cerminan kamu dari saat ini. Ya kamu kan masih usia tahap belajar kan gitu. Nah, sama kayak bisnis kanvas model bisa menjadi role gitu ya, jadi role untuk yang namanya para pebisnis gitu ya. Jadi dia sudah memiliki perencanaan, kemudian dia sudah memiliki pengukuran ya, paling enggak itu sebagai alat bantu ukuran sejauh mana kita sukses, sejauh mana kita gagal. Nah, itu nanti akan dievaluasi di situ kayak gitu ya. Sangat terbantu dan itu bisa berubah, tidak pakem ya, karena itu tadi harus disesuaikan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Tapi saya cek dulu, ini hari ini berapa yang hadir? Mohon maaf, Bu, ini bisa saya akhiri dulu, Bu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen sebentar ya. Saya cek dulu, sudah absen. Irfan enggak masuk? Tadi saya lihat ada, Bu. Mana? Tadi Irfan itu saya lihat ada, Bu, di partisipannya. Irfan? Oh, ini ada. Irfan? 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 Halo? Kuliah iki paling. Irfan? Oke, sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan dicicil ya tugasnya. Ini kan sudah tahu ya. Untuk bisnis canvas model. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan rencana bisnis kalian itu apa sih, kayak gitu ya. Kemarin kan sudah buat bisnis plan ya. Minggu depan kita masuk ke materi kelayakan. Ya, jadi kita mengukur seberapa layak bisnis kita itu diterapkan, gitu ya. Jadi ini agak sedikit kalian cukup berpikir gitu ya. Jadi seberapa layak gitu ya bisnis kita itu kalau diterapkan. Termasuk nanti kalian juga menganalisis untuk kompetitornya ya.